Ternyata kasus ijazah palsu Jokowi ini adalah siasat cerdas Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk memberikan kestabilan dalam pemerintahan di Indonesia. Mengapa seperti itu? Tonton sampai selesai. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah kartu-kartu saya ini yang akan membantu kita untuk bisa mengerti tanda-tanda yang kita belum mengerti. Kasus ijazah palsu ini sepertinya memasuki babak berikutnya, dan saya mencatat beberapa hal yang kemudian saya menyimpulkan bahwa ini sepertinya memang sebuah kasus yang dipelihara agar kita semua bisa untuk hidup dengan tenang, tidak terjadi perpecahan lebih luar biasa lagi yang disebabkan oleh algoritma media sosial. Dengan kasus isu ijazah palsu Pak Jokowi yang terus bergulir, dan seperti yang kita tahu ya, sampai hari ini di mana keributan sudah mulai mempengaruhi beberapa pihak, ada yang saling lapor, ada yang bawa profesor-profesor untuk menjadi saksi. Cuma Pak Prabowo masih belum memberikan respon ataupun mungkin nggak ikut campur dan turun tangan, seolah-olah kasus ini memang dipelihara untuk menenangkan netizen yang ingin mengeluarkan amarahnya di internet saja, atau seperti apa menurut Mas Denny? Jangan potong komentar saya yang ini atau statement saya. Saya ini kangen kondisi Orde Baru dulu. Bukan kangen kepada presiden atau korupsi-korupsi atau nepotisme dan hal-hal yang ada. Tapi ketenangan, kondusivitas, dan juga kehidupan yang nggak melulu kita ini dihujani oleh hal-hal yang negatif. Saya sempat menjumpai ada sebuah penelitian di sini yang mengatakan bahwa tentang bagaimana mekanisme emosional ini itu mempengaruhi komunikasi di dalam Twitter, dan ini berefek kepada sebuah penyebaran kemarahan publik. Atau Twitter ini, kalau menurut penelitian ini memberikan sebuah algoritma yang mendukung penyebaran kemarahan dibandingkan hal-hal yang sifatnya itu menyenangkan. Jadi di sini itu ditulis anger-driven content has a significant influence on engagement and discourse on social media platform. Jadi konten yang berbasis kemarahan ini memberikan sebuah pengaruh yang sangat penting terhadap engagement itu, timbal balik ya, satu hal yang resiprokal, dan diskursus atau diskusi di media sosial, terutama Twitter. Studi ini menyelidiki bagaimana kemarahan ini tadi menyebar di Twitter. Dan sebentar, saya baca lagi. Dan menganalisa bagaimana interaksi dari para penggunanya ini tadi, bagaimana algoritma mempengaruhi, dan jaringan yang berubah-ubah ini itu, atau perubahan secara dinamis jaringan ini atau network ini tadi merubah emosi seseorang dalam berdiskusi. Nah, jadi kita tahu bahwa sosial media di hari-hari sekarang ini itu memang mempromosikan ke orang berantem, satu polarisasi yang mana orang ini diharuskan berpihak. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan apa yang dikatakan, saya kangen terhadap kondisi di mana semuanya itu lebih tenang, karena orang ini nggak dibenturkan satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah satu hal yang dibutuhkan oleh pemerintah agar sama seperti badan ini, tubuh ini bisa function dengan baik. Karena kalau setiap saat ini selalu mekanismenya itu berantem, tegang, berselisih dengan orang lain, saya jamin orang ini pasti akan stres dan nggak bisa hidup dengan tenang. Sama seperti sebuah negara. Maka biasanya kalau negara besar seperti Amerika itu memilih musuh mereka agar mereka bersatu dan fokus kepada musuh ini tadi. Nah, tapi dalam kondisi sosial media seperti sekarang, hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Terutama negara dunia ketiga seperti Indonesia ini sangat mudah untuk dipengaruhi dengan isu-isu sosial yang dibenamkan oleh antek asing yang memang saya yakin itu ada. Maka kembali di sini, kita perlu sebuah pengkondisian agar bangsa kita ini lebih tenang, lebih bisa untuk berpikir hal-hal yang membuat kita bertumbuh dari kartu The Empress ini, dibandingkan sesuatu yang selalu kita debatkan, padahal kita eventually nggak akan mengerjakan itu. Oke, tapi memelihara isu seperti ini apakah maksudnya sesuatu hal yang memang harus dilakukan di zaman era sosial media dari pihak pemerintah itu sendiri, atau seperti apa menurut Anda? Dalam kondisi yang mendesak, apapun ini harus dilakukan. Kita tidak bisa mengatakan apakah ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, hanya berdasarkan kenaifan kita, atau hal-hal yang bersifat hitam dan putih yang sudah tidak relevan lagi dalam kondisi komunikasi yang semuanya serba cepat. Hal-hal yang terus kemudian bermunculan di era sosial media seperti ini itu
susah untuk kita bisa kendalikan. Sedangkan kita perlu kendali penuh terhadap negara ini. Kita ya, bukan pemerintah ya. Agar kita ini bisa berfokus kepada apa yang menjadi PR di negara kita ini. Pendidikan yang masih rendah, stunting, pemerataan baik kesehatan, pendidikan, pembangunan, bahkan penanganan bencana yang kita tahu ini masih kurang. Dan ini semua tidak bisa dilakukan secara, yuk kita lakukan secara teratur. Kita lakukan hari ini mengerjakan yang A, kemudian yang B. Keburu 5 tahun terus ribut lagi. Kita harus sok-sokan demokrasi lagi, milih pemimpin lagi, dan kita akan ribut lagi seperti sekarang ini. Maka sejatinya dalam kondisi seperti ini, kita harus melakukan hal-hal yang mungkin ya ini nggak ada ya mungkin dalam sebuah sejarah di pemerintahan yang terdahulu, di mana kita harus bisa menenangkan masyarakat, terutama masyarakat yang masih berpendidikan kurang ini tadi, agar mereka ini nggak ribut sendiri. Kalau masyarakat sudah pintar, ini gampang. Tinggal diberikan komunikasi yang tepat, maka mereka akan mencerna dan melaksanakan. Tapi jika masih seperti masyarakat plural di Indonesia ini. Saya kalau berbicara tentang memelihara isu demi ketenangan pemerintahan yang terjadi, di mana seperti yang kita tahu, isu ijazah Jokowi ini kan juga bergulir cukup besar ya, dan pada akhirnya menjadi bola salju yang justru nantinya mungkin akan membuat berdampak ya, kalau secara terang-terangan kayak ini kok kayak isunya beneran dipelihara sama pemerintah nih, apa emang ini pengalian isu dan akan terjadinya pengalian isu? Saya pikir iya, dan itu bukan sesuatu yang dosa, dan ini pengalian isu yang akhirnya bisa dikonten atau dikendalikan, dan saya pikir ini menyebabkan sebuah memberikan sebuah keuntungan positif kepada pemerintahan untuk buying time. Mereka menyelesaikan hal yang sekarang jadi PR, termasuk terakhir bencana alam itu tadi yang masih juga bahkan kali ini menimpa masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Tapi kan sebenarnya selain memang memelihara isu seperti ini untuk menciptakan sebuah buying time dari pihak pemerintahnya juga harusnya, di mana mereka juga memberikan memberikan klarifikasi atau mungkin penjelasan untuk yang nggak selamanya bisa pakai isu kayak gini juga. Pemerintah harus memperbaiki komunikasinya juga lah, menurut itu saya setuju. Dan saya di sini juga bukan pembela pemerintah yang membela buta saja. Pemerintah ini memang masih gagap, masih perlu bantuan untuk bisa menjelaskan dan menyampaikan hal yang ingin disampaikan tadi. Karena percuma juga melakukan buying time tapi terus gagap menyampaikan hal yang positif. Nah, saya pikir ini juga harus segera dipercepat. Karena pemerintahan Pak Prabowo ini memang untuk masalah komunikasi ya, masih nggak secanggih pemerintahnya Pak Jokowi kemarin. Pun ditambah dengan teknik atau trik komunikasi yang mungkin sudah diketahui ya, trik-triknya. Kalau sekarang kan akan susah membayar buzzer, kalau dulu kan orang percaya. Nah, kali ini kita memang harus mengetahui apa yang akan menjadi sebuah cara komunikasi yang terbaik. What's next? Apakah AI ini akan membantu untuk bisa mengkomunikasikan hal ini? Dan bagaimana cara untuk menyampaikan terutama ke generasi yang kemarin itu kan generasi Gen Z yang saat itu umurnya masih belasan tahun, sekarang memasuki usia milenial di usia 20-an tengah dan menuju 20-an akhir, yang mana mereka ini memasuki taraf kehidupan yang lebih dewasa. Mereka harus memiliki pasangan, menikah, memiliki anak, yang otomatis juga ini adalah satu hal yang harus dilakukan pendekatan dengan lebih teliti lagi dibandingkan jika kemarin masih menganggap mereka ini hanyalah seseorang yang berjiwa kritis, hidup seorang diri, dan menghabiskan uangnya untuk berkomunikasi di sosial media saja. Dan ingat, generasi Alpha juga akan menjadi ancaman yang berikutnya. Tapi kalau misalkan isu jasa palsu yang dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pengalian isu atau mungkin untuk menenangkan kritik-kritik dari masyarakat agar lebih terarah, mungkin ada tempatnya di sana. Tapi kalau di satu sisi juga kan ini juga menandakan bahwasanya pemerintahan Pak Prabowo yang sekarang belum bisa lepas mungkin dari keterlibatan Pak Jokowi di dalam sana. Pada akhirnya Pak Jokowi masih terlibat dan justru menjadi bemper paling depan bagi Pak Prabowo gitu. Saya kira saya nggak harus mengulang-ulang ini ya, bahwa kita harus tahu bahwa apa yang di benak Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini, jika pergantian pemerintahan dalam suasana sosial media yang sekacau ini dan suasana geopolitik yang sekacau di luar negeri ini tetap terjadi, lalu ditambahkan lagi dengan algoritma yang bisa disusupi oleh asing sedemikian mudah, dan bagaimana asing ini mempergunakan isu-isu demokrasi, isu-isu HAM, isu-isu lingkungan untuk menyerang kebijakan pemerintah yang seharusnya kita berfokus kepada tujuan nation interest, ya, tujuan bangsa ini. Maka mereka akhirnya berpikir bagaimana caranya agar transisi pemerintahan ini tidak bisa disusupi oleh hal-hal itu tadi. Maka transisi pemerintahan ini harus benar-benar diatur,
Diatur bukan artinya kita kehilangan demokrasi, tapi karena demokrasi ini sudah menyerang sendi-sendi kehidupan kita dan membuat kita ini tidak bisa melakukan kegiatan yang harusnya kita lakukan dalam sebuah pembangunan setelah kita menentukan pemimpin bangsa kita. Setiap hari yang kita jumpai hanyalah protes, hanyalah kemarahan, hanyalah kekecewaan. Yang mana ingat, itu bukan kritik jika itu dilakukan terus-menerus. Nah, pemerintah nggak mau dengar, ya kita harus memberikan juga sebuah kesempatan dan mengeceknya dengan cara yang lain, nggak dengan tetap marah-marah di sini. Nah, tapi yang terjadi ini marah ini satu, nanti silih berganti orang yang lain marah dan sebagainya. Coba tengok bagaimana konten-konten palsu penuh kebencian ini disebarkan di sosial media. Maka jika ini terus dilakukan, maka saya pikir ya mereka berdua ini akan terus berkomplot. Kalau saya boleh menggunakan kata dengan konotatif negatif di sini. Padahal sejatinya ini adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan agar tidak adanya sebuah celah yang bisa dimasuki oleh kekuatan asing masuk di sini. Jadi kalaupun ternyata misalkan seorang Anies Baswedan atau orang lain yang ingin untuk ikut serta merubahnya adalah dengan masuk ke dalam seperti ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang akhirnya saat kemarin mereka ini dipisahkan oleh logaritma, mereka sekarang ini bersatu dan orang-orang yang dipisahkan ini juga harusnya masuk ke situ. Jadi perdebatannya itu setelah masuk ke dalam, bukan dalam kondisi di luar seperti sekarang. Tapi kalau misalkan untuk apa ya kalau kita bilang, kalau terus-terusan atau mungkin dialihkan dengan isu-isu seperti ini, apakah nantinya maksudnya pemerintah ini nggak ketergantungan dengan dari isu satu ke isu lainnya, agar maksudnya nggak bisa menenangkan masyarakat secara dari pemerintahnya itu sendiri gitu? Saya pikir enggak, karena pemerintah pun butuh sebuah kondisi yang tenang, di mana PR mereka yang lain adalah memastikan platform yang mereka bangun ini bisa menjadi sebuah alat transportasi pembangunan yang memang dibutuhkan. Ya, MBG dengan semua kekurangannya ini harus dibenahi. Apapun yang sekarang ini sedang dilakukan sekolah rakyat itu pun harus segera komunikasikan dengan baik, tentu saja dengan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi hal-hal yang bersifat kognitif ini memang terus harus dilakukan. Tapi hal-hal yang menjadi pengalian ini mungkin diperlukan karena kondisi kondisi di luar negeri yang seperti sekarang ini, dan bagaimana Indonesia ini sangat mungkin untuk disusupi oleh kepentingan asing yang masuk ke negara kita. Bahkan kalau boleh saya katakan, kita ini sebenarnya asing ini nggak terlalu kuat karena mereka sekarang sedang sibuk berantem dengan diri mereka sendiri bersama orang-orang di sekitar sana. Dengan ini seharusnya kita mulai bisa, pemerintah ini berkomunikasi dengan rakyatnya dengan lebih jujur, mengatakan apa yang terjadi, mengajak mereka untuk menghadapi ini dan tidak berpura-pura. Saya pikir dengan kejujuran ini kita nggak perlu lagi memfabrikasi hal-hal yang bukan memfabrikasi, ya, melanjutkan hal-hal yang sudah terbuat ini tadi, terutama juga sebaiknya menghindari hal-hal difabrikasi yang bersifat untuk pengalihan isu belaka. Apakah kalian setuju dengan apa yang menjadi opini dan juga perkiraan saya? Silahkan komentar dan tulis komentar kalian di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.